Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YJQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti untuk kemudian disita, diantaranya dalam bentuk sejumlah uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif, termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya, dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%. Sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot 10.000 dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot 10.000 atau dibagi rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sudah ada tanggal buat penahanan terhadap pelaku? Terkait penahanan, nanti kami akan update tentu secepatnya, karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif. Mas, penetapannya itu sejak kapan ya? Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Secara resmi Pak Yakut sudah dijadikan tersangka dan ada yang bilang katanya sudah mengarah ke sini, Pak. Mengarah ke sini maksudnya? Dijemput gitu, Pak? Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai pemeriksaannya lagi kapan, termasuk juga penahanannya, nanti kami akan update. Ya, 2 tersangka, yang pertama Saudara YJQ selaku Menteri Agama, yang kedua Saudara IAA selaku staf khusus dari Menteri Agama. Kalau swasta yang cegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk 2 tersangka ini. Mas, bisa di-spill sedikit nggak sih peran staf ahlinya itu sebagai apa dalam kasus ini sehingga turut ditetapkan menjadi tersangka? Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh
tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Nanti akan dilakukan penahanan ya Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya. Tentunya nanti kita. Itu diperiksanya kapan? Nanti kami akan. Mas, kerugian negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa? Kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai pimpinan KPK ragu-ragu menetapkan tersangka sehingga buru-buru gitu, Mas? Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Mas, tadi disebutkan ada pengembalian uang dari pihak PIHK, itu udah bisa dirinci belum berapa kira-kira sejauh ini yang sudah diterima KPK, karena dari udah dari lama katanya akan dibuka tapi belum dibuka juga sampai sekarang. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini.